Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Oke, hari ini kita bakal gali satu prinsip penting nih dari materi yang udah kita siapkan. Prinsip ke-52. Saat ragu, pastikan dulu. Sumbernya dari buku soal prinsip sukses itu ya. Betul. Prinsip yang kelihatannya simpel, tapi dampaknya, wah, lumayan. Iya kan? Nah, misi kita sekarang ini, kita coba bongkar bareng-bareng kenapa sih kebiasaan kecil ini memastikan, bukan main tebak-tebakan, itu penting banget. Nggak cuma buat hubungan sama orang lain, tapi juga buat ngejar target kita. Pernah nggak sih Anda ngerasa, duh, coba tadi nanya dulu ya? Pasti sering ya. Asumsi itu emang sering jadi biang kerok masalah. Nah, prinsip ini nunjukin gimana orang-orang sukses tuh secara sadar mereka ngindarin jebakan ini. Jebakan asumsi ya? Iya, mereka paham banget risikonya kalau bertindak cuma berdasarkan dugaan, bukan fakta. Ini bukan soal sopan santun aja, tapi soal efektivitas juga. Oke. Coba kita bedar deh. Inti prinsip 52 ini. Pesannya kan sederhana banget ya. Jangan nebak, tanya aja langsung. Sumber ini bilang orang sukses tuh nggak buang-buang energi buat mikir. Gimana ya kalau, atau khawatir nggak jelas gitu. Mereka cari kejelasan. Tapi, kenapa ya asumsi ini kayaknya nempel banget dan bahaya gitu? Nah, ini menarik. Sumbernya ngejelasin gini, ketidakpastian itu ibaratnya lahan subur buat pikiran negatif numbuh. Jadi, secara naluriah nih, kita tuh seringnya ngisi kekosongan informasi itu pakai skenario terburuk. Mungkin ini sisa-sisa dari zaman dulu ya, biar waspada terus sama ancaman. Masuk akal sih. Terus? Akibatnya itu tadi, kita jadi bikin keputusan berdasarkan gosip, atau opini orang lain yang belum tentu benar, atau malah ya ketakutan kita sendiri. Jadinya nggak berdasarkan fakta, kayak nyetir di tengah kabut tebel tapi lampunya mati. Wah, bahaya banget itu. Iya kan? Sangat mungkin salah arah atau malah nabrak. Nah, ini yang menghambat kemajuan kita, entah di kerjaan atau kehidupan pribadi. Karena ya itu, pondasinya bukan realitas. Dan di sumber ini ada contoh nyata ya, betapa gampangnya kita, bahkan pakar sekalipun, bisa jatuh ke situ. Si penulis buku ini cerita pengalamannya pas seminar. Oh, yang soal peserta itu ya? Iya betul. Dia lihat ada peserta di belakang, tangannya dilipat, mukanya serius, kayak asem gitulah. Asumsi otomatis si penulis, wah ini orang nggak suka nih, atau bosen, atau malah nggak setuju sama materinya. Reaksi yang manusiawi banget ya. Kita kan cepet banget ya narik kesimpulan dari bahasa tubuh atau ekspresi muka orang. Dan seringnya, kesimpulan itu berdasarkan filter kita sendiri, prasangka kita. Dan seringnya salah pula. Nah, itu dia. Tapi untungnya, penulis ini nggak diem aja. Pas istirahat, dia samperin orang itu terus nanya, gimana menurut Anda sejauh ini? Gitu. Dan ternyata, wah, dugaannya salah total. Jadi gimana? Ternyata, si bapak itu justru fokus banget dan nikmatin seminarnya. Soal tangan dilipat itu, ternyata kebiasaan lama dia pas di militer dulu. Cara dia buat tetap waspada dan nyerap info. Bukan karena nggak suka. Cuma dengan memastikan itu, persepsinya langsung berubah total. Nah, contoh ini nunjukin banget ya kekuatan dari tindakan proaktif memastikan. Nggak cuma nyegah salah paham, tapi bisa benar-benar bangun jembatan pengertian. Makanya sumber ini juga ngasih tips praktisnya kan? Iya, ada frase-frase gitu ya. Betul, kayak bilang, saya mau mastiin pemahaman saya nih, atau boleh tolong diperjelas maksudnya gimana ya? Atau yang simpel, maksud Anda? Gitu. Ini cara langsung tapi nggak kesannya nyerang buat cari kejelasan. Teknik maksud Anda ini menarik nih. Contoh yang soal bersih-bersih garasi hari Sabtu itu, wah ini kayaknya sering kejadian deh. Pasangan minta tolong, kita langsung mikir, waduh seharian nih pasti. Haha, langsung berasumsi kerja Rodi ya? Iya kan? Padahal mungkin maksudnya cuma sejam 2 jam aja. Coba kalau nanya, maksudnya kita beresin semua pagi ini, atau ada bagian tertentu aja buat sejam 2 jam ke depan, gitu. Kan ekspektasinya jadi jelas, nggak ada drama nanti. Persis. Ini bisa nyelamatin banyak perdebatan akhir pekan kayaknya ya. Kuncinya yaitu geser fokus dari dunia imajinasi kita, dunia asumsi, ke dunia nyata. Caranya? Ya nanya. Mengurangi area abu-abu dalam komunikasi ya. Tepat. Dan menariknya, sumber ini juga nyinggung, kenapa sih kita suka ragu buat nanya? Katanya sih karena takut denger jawaban yang nggak enak, atau takut kelihatan bodoh, atau takut ngerepotin. Iya juga ya, ada rasa nggak nyaman gitu. Ada.
Tapi ditekankan lagi, ngatasin rasa takut ini demi kejelasan itu ciri khas orang yang efektif dan sukses. Mereka lebih milih jelas meskipun mungkin nggak nyaman sesaat daripada nyaman tapi dalam ketidaktahuan. Wah, itu poin penting banget. Jadi, ini bukan cuma soal teknik ngomong ya, tapi juga soal keberanian buat hadapin realita. Meskipun mungkin realitanya nggak sesuai harapan kita gitu. Bener banget. Prinsip ini ngajak kita buat aktif nyari kebenaran situasinya gimana. Jadi, pelajaran utamanya ya ini, bangun kebiasaan baru. Tiap kali ada ragu dikit aja, refleks pertama jangan langsung nebak atau cemas. Tapi, Tapi pastikan. Mungkin rasanya kayak langkah kecil ya, tapi efek jangka panjangnya buat kualitas komunikasi, hubungan, sama pencapaian target Anda tuh bisa gede banget. Anda jadi jalan pakai peta yang bener, bukan peta hasil karangan sendiri. oke. Saya nangkep nih. Jadi, ini bukan cuma soal hindarin masalah. Tapi secara proaktif, kita bangun fondasi yang kuat buat saling ngerti dan mastiin langkah kita tuh benar-benar berdasarkan info yang valid, bukan bayangan atau ketakutan kita doang. Sip. Nah, sebagai penutup nih, coba kita bawa pulang pertanyaan ini buat direnungin masing-masing ya. Dalam seminggu terakhir deh, ada nggak situasi di mana asumsi yang nggak diomongin, entah asumsi Anda soal orang lain, atau asumsi mereka soal Anda, itu mungkin jadi kayak penghalang tersembunyi gitu? Penghalang tersembunyi buat apa tuh? Iya, penghalang buat pemahaman yang lebih baik, atau kerjasama yang lebih enak, atau mungkin kemajuan pribadi Anda sendiri. Coba direfleksiin deh. Refleksi yang kuat tuh. Oke, coba Anda pikirkan ya. Sampai ketemu lagi di sesi pendalaman kita berikutnya.